Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang berjalan-jalan di pasar. Saat itu, ia melihat Abu Nawas sedang memegang sebuah botol berisi anggur. Raja pun menegur dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau pegang itu?" Abu Nawas gugup. Ia memegang botol itu dengan erat dan menjawab, "Ini susu, Baginda." "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Susu itu seharusnya berwarna putih bersih." Kata Raja terheran-heran dengan jawaban Abu Nawas sambil mengambil botol itu dari tangan Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, "Benar, Baginda. Tadi air susu ini berwarna putih bersih. Namun ketika melihat Baginda yang gagah dan tampan rupawan, ia menjadi malu dan berubah menjadi merah merona." Mendengar jawaban Abu Nawas, Raja lalu tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan Abu Nawas sambil menggelengkan kepalanya. Pernah juga pada suatu malam, Raja Harun al-Rasyid tidak bisa tidur. Ia mencoba memejamkan mata, namun rasa kantuk tak juga datang. Dengan kesal, Raja memanggil pengawal dan berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, siapa saja yang bisa membuat raja tertidur akan diberikan 10 koin emas." Pengawal segera mengangguk dan bergegas keluar. Ia memerintahkan bawahannya untuk menyampaikan titah raja kepada rakyat. Tak lama, 2 orang datang ke istana. Mereka juga kebetulan belum bisa tidur malam itu. Mereka ingin mencoba peruntungan. Kedua peserta tersebut gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan 2 peserta pertama justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai bercerita. "Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan yang sedang tidur, lalu keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk, kemudian keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk, keluar, dan seterusnya." Raja pun kesal mendengar cerita Abu Nawas. Ia menjadi jenuh dan sama sekali tidak tertarik dengan kisahnya, sehingga Raja memiringkan tubuh membelakangi Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas terus saja melanjutkan ceritanya. Akibat cerita yang menjenuhkan itu, Raja pun mulai menguap beberapa kali. Perlahan Raja mulai menutup kedua mata dan akhirnya bisa tidur. Abu Nawas pun akhirnya memenangkan sayembara itu berkat cerita asal-asalannya yang berhasil membuat Raja tertidur. Suatu hari Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, sang raja pun menyambut Abu Nawas dengan senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib istana, aku terkena serangan angin." Kata Harun al-Rasyid. Abu Nawas sedikit keheranan lalu bertanya, "Ampun Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku." Abu Nawas terdiam. "Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas ini." Tambah Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa tugas dari Harun al-Rasyid. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Bagaimana caranya menangkap angin? Angin tidak bisa dilihat, air saja masih bisa disentuh. Tapi angin? Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat seperti halnya air yang masih bisa disentuh. 2 hari berlalu, Abu Nawas belum menemukan cara untuk menangkap angin apalagi memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir, ia memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, Bukankah jin itu juga tidak terlihat? Abu Nawas tersenyum. Ia segera menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan dan pergi ke istana. Ia menyerahkan sebuah botol kepada Harun al-Rasyid. "Mana angin itu, Abu Nawas?" Tanya Harun al-Rasyid. "Ada di dalam botol ini, Baginda." Jawab Abu Nawas. "Benarkah? Tapi aku tidak melihat apa-apa." "Ampun Baginda, angin memang tidak bisa dilihat. Jika Baginda ingin membuktikan itu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu." Harun al-Rasyid kemudian membuka tutup botol itu. Tiba-tiba ia mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau busuk apa ini, Abu Nawas?" "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin lalu hamba masukkan ke dalam botol itu. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya." kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Mendengar jawaban itu, Harun al-Rasyid tidak jadi marah karena memang apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Abu Nawas pun selamat dan Harun al-Rasyid memberinya hadiah. Abu Nawas sangat sedih mendengar keluh kesah istrinya. Wajahnya muram sejak pagi, sebab pagi tadi beberapa pekerja kerajaan atas perintah dari Baginda Raja membongkar dan terus menggali rumah Abu Nawas tanpa peduli dengan siapa pemiliknya. Ternyata, semua itu karena mimpi Baginda Raja. Dalam tidurnya, sang Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terdapat perhiasan yang sangat mahal yang tak ternilai harganya.
Karena yakin mimpi itu benar, raja pun langsung memerintahkan penggalian. Namun, setelah digali cukup dalam, tidak ditemukan apapun. Anehnya, Baginda Raja tidak merasa bersalah. Ia tidak meminta maaf, apalagi mengganti kerugian. Rumah Abu Nawas rusak parah, dan ini tentu saja membuat Abu Nawas menyimpan dendam. Lama Abu Nawas memeras otak memikirkan cara untuk membalas perbuatan Baginda Raja, namun ia belum juga menemukan ide. Makanan yang disiapkan oleh istrinya pun tidak disentuhnya karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan harinya, lalat-lalat mulai mendekati makanan Abu Nawas yang tidak disentuhnya kemarin karena basi. Abu Nawas melihat lalat-lalat itu yang menyerbu makanannya, lalu tiba-tiba ia tertawa riang. Abu Nawas berkata kepada istrinya, Istriku, tolong ambilkan kain untuk menutup makananku dan sebatang besi. Istrinya heran dan bertanya, Untuk apa? Untuk membalas Baginda Raja. tak lama kemudian, dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat ke istana dengan membawa piring makanan tertutup dan tongkat besi. Sesampainya di hadapan raja, Abu Nawas memberi hormat dan berkata, Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba. Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas? Lalat-lalat ini tuanku. kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. Kepada siapa lagi hamba harus mengadu? Kalau bukan kepada junjungan hamba, hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini. Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku? Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu. Baginda Raja terdiam. Ia tak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena saat itu para menteri berkumpul di istana. Dengan berat hati, Baginda menulis surat izin untuk Abu Nawas yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukulnya sampai pecah. Kemudian lalat hinggap di vas bunga. Abu Nawas menghantamnya sampai hancur. Patung, kursi, hiasan istana semuanya jadi korban. Lalat pun hinggap di tempayan raja. Tanpa ragu, Abu Nawas memukulnya juga. Semua orang kaget, tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia hanya menjalankan perintah untuk menghukum lalat sesuai izin sang raja. Baginda Raja tidak berdaya, tidak bisa berkata apa-apa kecuali menyadari kesalahannya yang telah ia lakukan terhadap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas merasa puas, Abu Nawas mohon diri pamit pulang. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang tampak lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Di tengah pasar Baghdad yang ramai, ada satu warung makanan yang selalu sepi pembeli. Bahkan lalat-lalat saja hanya lewat tanpa mampir. Padahal warung sebelahnya ramai kayak konser. Beda tipis kayak langit dan bumi. Tuan Abu, tolong aku. Kenapa warungku sepi terus? Apa salahku di mata rakyat Baghdad? Abu menatap warung itu sambil garuk-garuk jenggot, wajahnya penuh analisis palsu. Tuan, apakah kau memasak makanan lezat? Sudah pasti Tuan Abu. Masakanku lezat. Lalu apakah bahan-bahan masakannya bersih? Sudah pasti bersih. Aku selalu mencucinya sebelum memasaknya. Terus bagaimana dengan harganya? Apakah murah? Harga makanan di warungku ini dijamin murah Tuan Abu Nawas. Oke, sekarang aku mengerti. Berarti masalahnya bukan ada pada di warungnya. Pedagang itu hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Masalah utamanya ada pada dirimu sendiri, Tuan Pedagang. Hah, karena aku sendiri Tuan Abu. Tapi kenapa? Lalu Abu masuk ke dalam dapur warungnya dan membisikkan sesuatu ke pedagang itu. Tuan Abu, kau serius aku harus melakukan itu? Benar, Tuan Pedagang. Kalau mau warung makanmu ramai diserbu pembeli. 5 menit kemudian, pedagang itu pun keluar sambil memakai topeng panda besar, sambil memainkan sebuah gitar. Warga pasar pun kaget seketika. Ada yang teriak, ada yang lari, semuanya penasaran dengan panda itu. Lihatlah, warung ini punya pertunjukan panda tiap siang. Makan enak, hiburan pun dapat. Dalam hitungan detik, warung itu pun langsung penuh pembeli.
Ada yang cuman mau lihat panda, ada yang pesan makanan, ada pula yang hanya ingin bernyanyi bersama. Di pasar Baghdad, bukan makanan paling lezat ataupun paling murah yang dicari pembeli, tapi yang paling dicari ialah drama dan hiburan. Kadang, yang dicari orang bukan sekadar rasa atau harga, tapi kegembiraan, hiburan, dan pengalaman unik. Dalam hidup dan pasar Baghdad, sedikit drama bisa mengubah segalanya. Abu Nawas diusir dari negeri tercintanya akibat mimpi Baginda Raja. Dalam mimpi itu, Baginda bertemu dengan seorang laki-laki tua berjubah putih. Orang tua tersebut berkata bahwa negeri akan ditimpa bencana jika seseorang bernama Abu Nawas masih tinggal di sana. Ia dianggap membawa kesialan dan harus segera diusir. Namun dalam mimpi itu juga disebutkan bahwa Abu Nawas boleh kembali ke negerinya dengan satu syarat. Ia tidak boleh kembali dengan cara berjalan kaki, berlari, melompat, merangkak, maupun menunggang keledai atau hewan tunggangan lainnya. Akhirnya Abu Nawas pun benar-benar diusir dari negerinya. Dengan bekal seadanya, ia meninggalkan rumah dan istrinya. Sang istri hanya mampu mengiringi kepergian suaminya dengan linangan air mata. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas mengembara ke negeri orang. Malam dan siang silih berganti hingga beberapa hari telah berlalu. Bekal yang ia bawa semakin menipis. Meski terusir dari tanah kelahirannya, Abu Nawas tidak larut dalam kesedihan. Ia yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa pasti akan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Setelah berhari-hari berada di negeri asing, rasa rindu Abu Nawas kepada kampung halamannya semakin dalam. Ia pun mulai berpikir keras bagaimana caranya bisa kembali tanpa melanggar larangan Baginda Raja. Ia sempat berpikir untuk meminta bantuan orang lain agar menggendongnya pulang ke istana. Namun ia segera menyadari bahwa hal itu mustahil dilakukan. Abu Nawas pun bertekad untuk menemukan jalan keluar dengan mengandalkan kecerdasannya sendiri, tanpa merepotkan siapapun. Hingga pada suatu hari, setelah waktu yang cukup lama berlalu, Abu Nawas akhirnya menemukan cara yang tidak termasuk dalam larangan Baginda. Ia pun menyiapkan segala sesuatu dan segera berangkat pulang. Hatinya dipenuhi rasa rindu dan kebahagiaan karena kampung halamannya sudah semakin dekat. Kabar kepulangan Abu Nawas dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Rakyat menyambutnya dengan penuh kegembiraan karena mereka sangat mencintai Abu Nawas. Kabar tersebut juga sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja pun merasa gembira, tetapi dengan alasan yang berbeda. Ia mengira Abu Nawas pasti telah melanggar syarat dan akan menerima hukuman. Namun Baginda sangat terkejut saat melihat bagaimana Abu Nawas kembali ke negerinya. Ternyata Abu Nawas pulang dengan cara bergantung di bawah perut seekor keledai. Dengan cara itu ia tidak berjalan, tidak berlari, tidak melompat, tidak merangkak, dan juga tidak menunggang keledai. Akhirnya Abu Nawas berhasil kembali ke negeri tercintanya dengan selamat, tanpa melanggar satupun larangan Baginda. Baginda sangat menyukai burung duri milik Abu Nawas dan ingin memilikinya. Baginda berkata kepada Abu Nawas, Kalau kau ingin menjual burung itu, tawarkan saja langsung kepadaku. Aku akan membayarnya berapapun yang kau minta. Abu Nawas hanya mengangguk. Pada hari itu Abu Nawas berpikir untuk memberikan burung tidak berharga itu kepada Baginda secara cuma-cuma. Keesokan harinya Abu Nawas membawa burung nuri itu ke istana. Ia tak berniat menjual, hanya ingin memberi secara percuma. Namun saat sampai di pintu gerbang istana, ada dua pengawal menahannya. Siapa kau? Ada keperluan apa dengan Baginda? Tanya mereka dengan garang. Ternyata kedua pengawal itu disuruh seorang menteri yang tidak suka dengan Abu Nawas. Abu Nawas menjelaskan maksudnya ingin menyerahkan burung nuri kepada Baginda. Letakkan saja burung jelek itu di sini. Nanti kami yang akan menyerahkannya, kata kedua pengawal. Abu Nawas menurutinya karena dalam situasi itu ia tidak bisa melawan. Setelah Abu Nawas pulang, pengawal itu menukar burung nuri dengan burung gereja, lalu menyerahkan kepada Baginda. Wahai Baginda, hamba mendapatkan amanah untuk mengantarkan burung nuri ini oleh Abu Nawas. Melihat hal itu Baginda marah dan merasa dihina. Sialan, awas kau Abu Nawas. Di sisi lain, Perdana Menteri yang menyuruh pengawal itu sangat gembira karena hasil kerja anak buahnya sangat bagus. Tak lama kemudian Baginda datang ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas, teganya kau menghinaku. Kalau kau tidak mau menjual burung nuri itu kepadaku, tak perlu kau kirimkan burung gereja ke istana. Itu penghinaan. Ampun wahai Baginda. Jadi begini sebenarnya, gerbang istana Baginda telah dimasuki oleh penyihir yang menyamar menjadi pengawal. Penyihir itu bisa menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Apa maksudmu Abu Nawas? Orang yang mengantarkan burung
burung nuri itu adalah penyihirnya. Hamba yakin besok-besok ia bisa menyihir burung beo menjadi burung nuri. Kalau Baginda tidak percaya, tunggulah besok di istana. Ternyata Abu Nawas memang telah menyiapkan rencana untuk menjebak pengawal-pengawal itu. Keesokan paginya ia datang lagi ke istana dengan burung beo di tangannya. Di gerbang ia kembali dicegat pengawal. Abu Nawas menjelaskan, Aku kembali ke sini untuk memberikan burung beo ini kepada Baginda karena kemarin aku salah. Ternyata bukan burung nuri yang diinginkan Baginda, tetapi burung beo ini. Aku baru sadar bahwa Baginda sangat tidak suka dengan burung nuri. Ia pernah tersesat karena burung nuri itu. Aku yakin kemarin Baginda marah besar karena mendapatkan burung sesat itu. Makanya aku datang untuk meminta maaf kepadanya. Taruh saja di sini, nanti aku yang akan menyerahkannya. karena mendengar cerita Abu Nawas, kedua pengawal itu berencana menukar burung beo dengan burung nuri karena mengira Baginda sangat membenci burung nuri. Namun ketika burung itu sampai ke hadapan Baginda, tampaklah bahwa ucapan Abu Nawas memang benar. Kedua pengawal itu ternyata penyihir dan telah bersekongkol. Alhasil, Baginda kemudian memerintahkan pengawal untuk menangkap kedua orang itu untuk diberi hukuman yang berat. Tidak lupa juga dengan menteri yang menyuruh mereka juga ditangkap. Rencana yang sudah disusun rapi oleh menteri hancur berantakan karena kepintaran Abu Nawas serta membuat menteri dan pengawalnya sangat menyesali perbuatan mereka. Sebelum dipercaya oleh Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pernah bekerja di sebuah toko jahit milik seorang majikan. Abu Nawas dikenal sebagai pekerja yang rajin, tekun, dan selalu bertanggung jawab. Karena sikapnya itu, sang majikan pun sangat mempercayainya. Namun sayangnya, majikan Abu Nawas memiliki sifat yang sangat pelit. Meskipun Abu Nawas bekerja dengan sungguh-sungguh, ia tidak pernah mendapatkan bonus ataupun penghargaan. Lama-kelamaan, sikap pelit sang majikan membuat Abu Nawas merasa jengkel, meski ia tetap bekerja dengan sabar. Suatu hari, majikan Abu Nawas datang ke toko sambil membawa sebuah kendi. Kendi itu terlihat istimewa dan aromanya sangat harum. Abu Nawas pun menjadi penasaran dan bertanya, "Tuanku, apa isi kendi itu? Bolehkah aku mencicipinya sedikit?" Mendengar pertanyaan itu, sang majikan langsung khawatir. Ia takut Abu Nawas akan memakan isinya. Maka ia pun berbohong dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kendi ini berisi racun. Aku tidak ingin engkau celaka karena meminumnya." Abu Nawas hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu bahwa majikannya berbohong, karena aroma madu sempat tercium jelas olehnya. Tak lama kemudian, majikan itu pergi karena ada urusan lain. Kendi berisi madu pun ditinggalkan begitu saja di atas meja. Melihat kesempatan itu, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia menjual sepotong pakaian dari toko, lalu pergi membeli sebungkus roti. Setelah kembali, Abu Nawas memakan roti tersebut dengan madu dari dalam kendi. Ia menikmatinya sampai madu di dalam kendi habis tak tersisa. Setelah itu, ia meletakkan kembali kendi ke tempat semula dan bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa waktu kemudian, majikan Abu Nawas kembali ke toko sambil membawa roti. Ia berniat menikmati roti tersebut dengan madu. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati kendi itu sudah kosong. Ia juga menyadari bahwa sepotong pakaian di tokonya telah hilang. "Ini pasti perbuatan Abu Nawas," gumamnya dalam hati. Majikan itu pun menghampiri Abu Nawas yang sedang menjahit. "Hai Abu Nawas, apa yang terjadi? Mengapa maduku habis dan sepotong pakaian hilang?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Maafkan hamba, tuanku. Tadi saat tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang dan mengambil sepotong pakaian." "Apa yang kau lakukan saat itu?" tanya majikan dengan kesal. "Hamba ketakutan dan tidak berani berbuat apa-apa," jawab Abu Nawas. "Lalu siapa yang menghabiskan madu di dalam kendi itu?" "Bukan pencuri itu, tuanku," jawab Abu Nawas. Majikan itu semakin heran. "Kalau begitu, siapa yang meminumnya?" Abu Nawas menunduk lalu berkata, "Hamba yang meminumnya, tuanku. Karena takut dimarahi, hamba memilih meminum racun itu. Hamba pikir hamba akan celaka, tetapi ternyata hamba masih diberi umur panjang." Mendengar jawaban itu, sang majikan terdiam. Ia menyadari kecerdikan Abu Nawas dan merasa malu atas sifat pelit serta kebohongannya sendiri. Amarahnya pun sirna dan ia tidak jadi memarahi Abu Nawas. Sejak saat itu, majikan tersebut mulai menyadari bahwa kejujuran dan kebaikan hati jauh lebih berharga daripada sifat kikir. Abu Nawas yang cerdik tak mau kalah. Ia selalu mampu memberikan jawaban yang membuat Raja Harun kagum. Suatu hari, Raja Harun mengumpulkan seluruh menterinya di istana. Ia membuka pembicaraan dengan bertanya, "Apakah kalian pernah mendengar nama Abu Nawas?" Seketika itu juga semua menteri berdiri dan menundukkan kepala sebagai tanda bahwa mereka mengenal nama tersebut. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Raja Harun lagi. Salah seorang menteri maju dan berkata, "Hamba tahu di mana Abu Nawas tinggal, wahai Paduka yang mulia." Rasa penasaran Raja Harun pun semakin besar. Ia segera memerintahkan pengawal untuk menyiapkan kuda dan berangkat menuju rumah Abu Nawas. Kedatangan rombongan kerajaan itu membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas.
Sementara itu, Abu Nawas terlihat santai di rumahnya. Ia baru saja selesai mandi dan masih mengenakan handuk yang dililitkan di tubuhnya. Ketika Raja Harun dan para pengawal tiba, Abu Nawas dengan cepat melilitkan handuk tersebut ke kepalanya seperti sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, Raja Harun menahan tawa. "Siapa kamu?" tanya Raja Harun. Salah seorang pengawal berbisik kepada Raja bahwa orang itulah Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru menjawab dengan santai, "Saya adalah Dewa Bumi." Mendengar jawaban itu, Raja Harun ikut meladeni dengan pertanyaan yang tak kalah aneh. "Jika kamu benar Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," kata Raja Harun. Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab dengan cerdik, "Ampun Baginda, untuk membesarkan bagian atas itu tugas Dewa Langit. Saya hanya bertugas mengurus bagian tengah ke bawah karena saya Dewa Bumi." Jawaban itu membuat Raja Harun tertawa lepas. Ia pun mengundang Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, ketika Abu Nawas tiba di istana, ia diajak masuk ke ruangan Raja Harun. Di ruangan itu hanya ada mereka berdua. Tak lama kemudian Permaisuri datang membawa 5 butir telur. Raja Harun mendapat ide untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bagilah 5 telur ini secara adil kepada 3 orang, kamu, aku, dan Permaisuri. Tetapi telur-telur itu tidak boleh dipecahkan," kata Raja Harun. Pertanyaan itu membuat Abu Nawas berpikir sejenak. Lalu ia pun menjawab, "1 telur untuk Baginda Raja, karena Baginda sudah memiliki 2 telur. 1 telur untuk saya, karena saya juga sudah mempunyai 2 telur. Dan 3 telur untuk Permaisuri, karena beliau belum memiliki telur sama sekali." Raja Harun terdiam sejenak, lalu menunduk sambil tersenyum. Ia pun memahami maksud jawaban Abu Nawas dan tertawa terbahak-bahak. "Kamu memang cerdas. Sebagai imbalan atas jawabanmu, aku beri hadiah uang," kata Raja Harun sambil tertawa. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang ke istana untuk menemani Raja Harun dan menjawab berbagai pertanyaan sulit dengan kecerdikannya. Abu Nawas memiliki tetangga yang ia beri gelar Abu Jahal. Suatu hari Abu Jahal ini sedang sibuk mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat dan tetangga diundang, kecuali Abu Nawas. Sebenarnya pesta itu dibuat Abu Jahal bukan hanya untuk bersenang-senang. Ia ingin membalas dendam karena semua usahanya mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dengan pesta ini, ia merasa bisa puas meledek Abu Nawas. Abu Jahal benar-benar serius menyiapkan pesta, bahkan sampai memanggil koki terkenal dari negeri seberang dan membayar mahal. Karena itu, aroma masakan yang dimasak begitu lezat dan menggoda. Bau masakan itu menyebar kemana-mana hingga sampai ke rumah Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas sedang duduk di depan rumah. Tanpa sengaja ia mencium aroma masakan itu. Betapa nikmatnya bau ini, apalagi kalau bisa merasakannya. Ia lalu penasaran dan mencari asal bau itu. Ternyata aroma itu berasal dari rumah Abu Jahal. Abu Jahal yang melihat Abu Nawas berdiri di dekat rumahnya, ia pun mendapat ide konyol. Abu Nawas, ngapain kamu di situ? Tidak ngapa-ngapain Abu Jahal. Jangan bohong, kamu pasti sedang mencuri bau masakanku. Abu Nawas tidak menanggapi dan berniat pulang, tapi Abu Jahal menghadangnya. Tunggu, kamu harus bayar bau masakan yang sudah kamu curi. Abu Nawas pun heran. Apa bayar? Hanya karena mencium bau masakan disuruh bayar? Benar, masakan ini dimasak koki mahal, jadi baunya juga harus dibayar. Keributan mereka menarik perhatian warga. Orang-orang datang melerai dan memberi saran. Lebih baik kalian bawa masalah ini ke pengadilan, biar Tuan Hakim yang memutuskan. Abu Jahal pun setuju, maka mereka pun diantar warga ke rumah Tuan Hakim. Ada masalah apa ini? Abu Nawas pun menjelaskan masalah yang dialaminya. Masa hanya mencium bau masakan disuruh bayar? Ini kan aneh wahai Tuan Hakim. Abu Jahal tidak mau kalah, ia pun berkata, Tuan Hakim, bukankah mengambil sesuatu tanpa izin namanya mencuri? Begitu juga dengan bau masakan aku. Abu Nawas menghirupnya, sedangkan aku tidak ikhlas. Jadi dia harus membayar. Tuan Hakim terdiam sejenak. Ucapan Abu Jahal ada benarnya namun terasa janggal. Apa ia hanya gara-gara mencium masakan harus bayar? Pikir Tuan Hakim. Abu Nawas melihat Tuan Hakim yang kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas kemudian berkata, Begini saja Tuan Hakim, hamba mengaku salah dan hamba bersedia membayar. Apa kamu yakin Abu Nawas? Iya, hamba tidak keberatan. Kalau begitu Abu Jahal, berapa yang kamu minta? 100 dinar, wahai Tuan Hakim. 100 dinar? Yang benar saja Abu Jahal. Benar Tuan Hakim, makanan itu hidangan mahal. Belum lagi kokinya hamba bayar mahal. Wajar kalau ganti ruginya 100 dinar. Bagaimana Abu Nawas, apakah kamu setuju? Hamba setuju, tapi izinkan hamba pulang dulu untuk mengambil uangnya. Abu Nawas lalu dipersilahkan pulang untuk mengambil uangnya. Sementara Abu Jahal tersenyum penuh kemenangan. Ia merasa kali ini berhasil mengerjai Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas kembali membawa kantong berisi uang. Ia menyerahkannya pada hakim untuk dihitung. Setelah dihitung jumlahnya memang benar 100 dinar. Hakim pun kemudian menyerahkan kembali uang itu kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong itu hingga terdengar suara uang berdering. Hai Abu Jahal, kau dengar suara uang ini? Iya, aku mendengarnya. Ayo berikan padaku sekarang juga Abu Nawas. Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah
meminta uang ini? Mana? Sepersen pun aku belum menerimanya. Bukankah yang kucuri hanya baunya saja? Maka aku bayar dengan suaranya saja, bukan duitnya. Mendengar itu Tuan Hakim manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Benar juga. Bagaimana Abu Jahal? Kamu keberatan? Abu Jahal terdiam. Ia tidak menyangka Abu Nawas secerdik itu. Abu Jahal pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar. Dan akhirnya kasus itu pun ditutup dan dinyatakan telah selesai. Suatu hari Abu Nawas mendapat perintah dari Baginda Raja untuk mencari sebuah jimat yang dapat menghilangkan rasa sakit. Jika berhasil menemukan jimat tersebut, Abu Nawas akan mendapat hadiah. Namun jika gagal, ia akan menerima hukuman. Abu Nawas berpikir keras di mana ia bisa menemukan jimat yang dapat menghilangkan rasa sakit. Meskipun tugas itu terasa mustahil karena merupakan perintah langsung dari Baginda Raja, Abu Nawas pun menyanggupinya. Baiklah Baginda, besok hamba akan membawa jimat itu ke hadapan Baginda, kata Abu Nawas dengan hormat. Baik, aku tunggu besok, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun pulang ke rumah dan terus memikirkan jimat apa yang bisa menghilangkan rasa sakit. Ia berpikir sepanjang malam agar dapat memenuhi permintaan Baginda Raja. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana. Ia membawa sesuatu yang dikatakannya sebagai jimat. Benda itu hanyalah selembar kain putih. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah mendapatkan jimat yang kuminta? Tanya Baginda Raja. Tentu Baginda. Inilah jimatnya, jawab Abu Nawas. Jika seseorang mengikat kain ini di pinggangnya, ia akan memiliki kekuatan sehingga tidak ada yang bisa melukainya. Baginda Raja merasa senang mendengarnya, tetapi masih ragu akan kesaktian jimat tersebut. Baiklah Abu Nawas, aku ingin kau membuktikan kesaktian jimat ini, kata Baginda Raja. Hamba bisa membuktikannya Baginda, jawab Abu Nawas. Namun kain ini harus diikatkan di pinggang Baginda. Lalu para penjaga memukuli Baginda agar Baginda dapat merasakan sendiri kesaktiannya. Tentu saja Baginda Raja menolak karena takut jika jimat itu tidak benar-benar sakti. Ia lalu meminta Abu Nawas sendiri yang mencobanya. Hamba tidak bisa Baginda, jawab Abu Nawas. Jika hamba yang mencobanya, hamba bisa saja berkata tidak sakit walaupun sebenarnya kesakitan. Baginda Raja pun mengangguk, ia merasa pendapat Abu Nawas masuk akal. Lalu Baginda berpikir, siapa yang sebaiknya menguji jimat tersebut? Abu Nawas kemudian mengusulkan agar jimat itu dicoba pada tentara. Namun Baginda Raja menolak karena takut tentaranya menjadi korban jika jimat itu tidak berfungsi. Tenanglah Baginda, kata Abu Nawas. Hamba tidak akan memakai tentara Baginda karena hamba memiliki tentara sendiri. Abu Nawas lalu berjalan ke sebuah pohon dan mengikat kain putih itu pada batang pohon tersebut. Ia juga mengundang orang-orang untuk menyaksikan pembuktian kesaktian jimatnya. Setelah orang-orang berkumpul, Abu Nawas mengambil secari kertas dari kantongnya. Ia menulis kata tentara di atas kertas itu dan menunjukkannya kepada semua orang. Wahai saudara-saudara, apakah ini? Tanya Abu Nawas. Tentara? Jawab mereka serempak. Abu Nawas kemudian menyelipkan kertas bertuliskan tentara itu ke dalam kain putih yang diikat di pohon. Setelah itu, ia melangkah sedikit menjauh, mengambil sebuah batu dan berkata, sekarang lemparkan apa saja ke arah tentara itu. Semua orang merasa bingung, termasuk Baginda Raja. Namun Abu Nawas langsung melempar batu ke arah kain putih tersebut. Orang-orang pun ikut melempar. Lihatlah Baginda, kata Abu Nawas. Tentara itu tidak mengeluh kesakitan sama sekali. Ia telah menjadi sakti berkat jimat ini. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari bahwa yang dimaksud tentara oleh Abu Nawas hanyalah selembar kertas. Walaupun sebenarnya Abu Nawas gagal memenuhi perintah tersebut, tingkahnya berhasil menghibur Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, Baginda, sekarang hamba mohon imbalan yang telah Baginda janjikan kemarin. Baiklah, baiklah. Ambillah ini, kata Baginda Raja sambil memberikan 100 dinar kepada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas terbebas dari hukuman dan bahkan mendapatkan hadiah. Berkat kecerdikan dan kelicikannya yang cerdas, Abu Nawas selalu berhasil lolos dari perintah-perintah sulit Baginda Raja. Suatu ketika keadaan ekonomi Abu Nawas memburuk, ia jatuh miskin sehingga istrinya sering mengeluh dengan kondisi itu. Istri Abu Nawas merasa Abu Nawas tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi keluarga. Sebetulnya Abu Nawas sering mendapat hadiah 100 keping uang emas dari Baginda karena kepandaiannya membantu menyelesaikan masalah. Namun, karena sifatnya yang dermawan, uang itu selalu ia bagikan kepada orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Kini, ia sedang diuji dengan kekurangan. Suatu hari, istri Abu Nawas berkata dengan kesal, Hai
Suamiku, kapan kau bisa membelikanku gaun yang indah? Apa hidupmu hanya untuk berdoa saja? Lebih baik kau pergi mencari pekerjaan supaya bisa membelikanku gaun itu. Bersabarlah wahai istriku. Semua ini kulakukan demi mencari ridha Allah agar kita selalu dimudahkan dalam segala urusan. Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah saja. Siapa tahu kau benar-benar mendapatkannya. Perkataan itu membuat hati Abu Nawas gelisah. Karena sudah tidak tahan mendengar ocehan istrinya, Abu Nawas pergi ke pekarangan rumah dan duduk merenung. Abu Nawas memikirkan pernyataan istrinya tadi. Mungkin ada benarnya juga apa kata istriku. Apa salahnya aku mencoba? Abu Nawas pun menengadahkan kedua tangannya dan berdoa. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak saja. Abu Nawas mengulang doa itu berkali-kali. Kebetulan tetangganya baru pulang kerja dan sedang beristirahat di depan rumah. Dari kejauhan, ia melihat Abu Nawas sedang berdoa. Tetangga Abu Nawas itu pun mendengar dengan jelas permintaan Abu Nawas dan timbul niat usil di benaknya. Akan kusenangkan hatinya. Dia pasti mengira doanya terkabul. Tetangganya itu lalu mengambil uang peraknya dan melemparkannya satu persatu ke arah Abu Nawas. Abu Nawas kaget karena merasa ada sesuatu yang menimpanya. Abu Nawas mencari-cari siapa yang melempar, tetapi tidak menemukan siapapun karena sang tetangga itu bersembunyi. Abu Nawas bergumam, Awas saja kalau ketahuan, tidak akan kuberi ampun orang itu. namun saat melihat ke tanah, Abu Nawas terkejut. Ada banyak koin perak bertebaran di sekitarnya. Abu Nawas pun segera mengumpulkannya dan menghitung jumlahnya. Ternyata persis 100 keping sesuai doa yang ia panjatkan. Abu Nawas langsung bersujud syukur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa hamba. Uang itu kemudian ia bawa ke dalam rumah dan memberikannya kepada istrinya. Tetapi tetangganya merasa menyesal. Ia tidak rela jika uangnya benar-benar diambil Abu Nawas. Maka tetangga itu mendatangi rumah Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, kembalikan uangku. Enak saja kau mengambilnya. Tidak bisa. Itu adalah upah dari Allah karena doa-doaku. tetangganya tetap bersikeras meminta uangnya kembali. Namun Abu Nawas tetap tidak memberikannya dengan alasan itu adalah hadiah dari Allah. Karena tidak menemukan jalan keluar, akhirnya dilaporkanlah Abu Nawas kepada hakim. Di persidangan hakim bertanya, Baiklah Abu Nawas, apa pembelaanmu atas tuntutan ini? Tuan Hakim, tetangga saya ini sudah gila. Dia mengira semua harta di dunia ini miliknya. Jika pemikirannya itu terus dipakai, mungkin jubah, kuda, dan semua barang saya pun akan ia akui sebagai miliknya. namun tetangganya membantah. Tapi uang itu memang benar milikku. Kalau memang milikmu, mengapa kau melemparkannya kepadaku? Kalau tidak ingin kehilangan uangmu, seharusnya kau menjaganya baik-baik. Persidangan itu begitu ramai. Hakim mencoba melerai mereka dan menengahi masalah tersebut. Baiklah kalau begitu, karena kau sudah mengganggu Abu Nawas yang sedang beribadah, maka koin perak itu sah menjadi miliknya. Akhirnya persidangan itu dimenangkan oleh Abu Nawas. Mau tidak mau, tetangga Abu Nawas itu harus menerimanya. Abu Nawas pun pulang sambil tersenyum. Dengan uang itu, ia membelikan istrinya gaun yang indah, sehingga sang istri merasa senang dan tidak lagi marah kepada Abu Nawas.